Jumlah los yang ada di pasar barang bekas 276 dan jumlah pedagang 200. Kejadian ini sangat memprihatinkan. Kejadian dimulai menurut informasi dari teman-teman petugas mulai sejak jam 1 dini hari, dan dalam waktu 1,5 jam itu habis bisa menghabiskan seluruh dagangan dari pedagang. Ini dibuat untuk jualan apa aja? Barang bekas saja. Di antaranya apa? Barang bekas. Ya, barang bekas apa saja dijual di sini. Ada helm bekas juga ada, mau TV bekas juga ada. Apa saja yang bekas? Kita ratusan juta atau miliaran? Kalau dengan jumlah pedagang 200, estimasi saya di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar. Pak, untuk info sementara dugaan awal ini sudah tahu? Belum ada, belum tahu, belum bisa menduga. Bekas ada dari warga. Kira-kira total aset yang terbakar itu hampir 100 miliar. 100 juta ya? 100. Semalam awal mula tahu ada kebakaran jam berapa? Jam 1. Jualan di sini baru 6 tahun, kan ini pindahan samping pasar Kaligelis. Di Kaligelis sudah lama. Di sini 6 tahun. Di sini 6 tahun. Dapat bantuan kok apalah supaya bisa melanjutkan bisa muter lagi seperti awal mulanya lagi, Mas. Habis hari ini semalam saya dapat laporan ya, kurang lebih sekitar jam 2 terjadi kebakaran di pasar ini. Terus makanya pagi ini saya sengaja datang ke sini untuk lihat secara langsung kondisi yang terjadi, dan memang kita sama-sama tadi saksikan ya. Jadi hanya dalam waktu setengah jam atau 1 jam itu habis total, termasuk barang-barang yang ada di dalam ini, dan hampir mungkin tidak ada yang bisa diselamatkan. Hampir tidak ada yang bisa diselamatkan, dan tentu saja ini menjadi salah satu perhatian kami juga di Pemkab, karena ada kurang lebih 276 yang kemudian beraktivitas di pasar ini. Tadi saya juga sudah dengarkan beberapa keluhan dari para pedagang. Tentu yang pertama adalah relokasi sementara ya, relokasi sementara supaya yang penting teman-teman bisa kembali berjualan. Nanti kita manfaatkan ruang yang ada di sini sehingga teman-teman bisa bergeser sementara. Kemudian yang kedua adalah tentu karena teman-teman ini di pedagang ini rata-rata punya urusan dengan bank, Tadi saya tanya rata-rata di BRI atau Bank Pasar. Nanti kami akan segera koordinasi dengan teman-teman di BRI maupun di Bank Pasar untuk memberikan keringanan intinya, karena mereka udah nggak bisa jualan lagi kan posisinya kan, sehingga kemudian diharapkan ada keringanan sehingga tidak nggak oyak-oyak lah kira-kira bangi kan, kira-kira gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah merenovasi ini sendiri sehingga kemudian bisa digunakan kembali secara layak untuk berjualan. Itu nanti saya sudah tanya ke Pak Sekda dan teman-teman di BPKD ya, Bu Jati, apakah memungkinkan kita menggunakan dana TT nanti untuk situasi semacam ini, sedang dikaji oleh mereka. Tapi prinsipnya kita akan upayakan secepatnya untuk kembali merenovasi pasar yang sudah terbakar ini. Sembari nanti menunggu itu teman-teman berjualan di tempat-tempat yang sudah disiapkan sementara. Paling niku yang bisa kami itu barangnya kan hangus semua Pak. Hangus semua. Jadi nanti berjualannya gimana Pak? Terkait modal Pak mungkin Pak. Tadi kan ada pertanyaan terkait modal. Modal itu terkait bank tadi yang dipinjam tadi itu. Nanti kita coba akan rapatkan dengan teman-teman di perdagangan terkait dengan kalau memungkinkan ada bantuan permodalan secara sementara gitu ya. Tapi saya belum berani berjanji sekali lagi kan kami dapatkan dulu terkait dengan modal tadi. Tapi yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat adalah koordinasi dengan Bank BRI maupun pasar tadi untuk kemudian keringanan terhadap para pedagang yang selama ini memiliki urusan ke mereka. Paling itu sih. Kerugian berapa Pak yang dikasih Pak? Nah, 2 miliar total sekitar 2 miliar. Pak, untuk estimasi pembangunan nanti kira-kira sampai berapa Pak? Saya kasih update-nya nanti ya, karena saya harus ngomong dengan Pak Sekda dulu, dengan BPKD dulu, apakah memungkinkan kita menggunakan dana TT yang ada. Nah, kalau nanti sudah ada titik terang, saya nanti update kepada teman-teman wartawan semua. Pak, apakah mungkin ada evaluasi ke pasar-pasar yang lain Pak? Nah, saya memang sekaligus ini kita jadikan titik picu, karena kebetulan di tahun ini kan mau ada revitalisasi pasar juga di tempatnya Pak Andi ini kan, beberapa lokasi. Sekaligus kejadian ini kita jadikan alarm kira-kira gitu ya terhadap kondisi pasar-pasar yang lain, karena kita nggak tahu pemicunya di mana, apakah konsleting listrik atau apa kan gitu ya. Nanti sekaligus sebelum atau sekalian dalam rangka kita melakukan revitalisasi pasar nanti sekalian dicek kondisi situasinya sehingga kemudian kayak begini tidak terulang lagi. Oke, paling sementara nih, oke.